Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik. Mari kita berdoa untuk memulai hari yang baru sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Bapa, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan bagi kami. Untuk kesehatan, untuk penyertaan, untuk pembelaan-Mu bagi kami sepanjang hari, malam hingga pagi hari ini. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, biarlah firman Allah membawa kami semakin lagi mendekat kepadamu, memperbaharui cara pikir, cara pandang kami, sehingga kami melihat Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Teguhkan kami dengan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-15, demikian. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengiringan, dalam perjalanan kita ikut Tuhan, acap kali kita mengalami hambatan, kita mengalami kesulitan. Kita selalu berhadapan dengan kompetitor di luar kita yang berusaha untuk menghalang-halangi perjalanan kita. Dan mungkin sepertinya hal itu lebih besar daripada kekuatan dan kemampuan kita. Kesulitan itu kapasitasnya lebih besar dari kemampuan, kekuatan kita untuk dapat menanggungnya. Meskipun demikian, ingat kata Paulus dalam kitab Korintus, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Saat itu juga Tuhan akan menopang kita. Saya ingin sampaikan begini, meskipun terlihat besar kesulitan kita, meskipun terlalu berat kelihatannya, tapi saya percaya kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan yang akan melakukan sesuatu bagi kita. Di dalam Yosua pasal 3 ayat 14 dan ayat 15, Sungai Yordan itu adalah sungai yang sangat menakutkan karena alirannya deras. Aliran sungai itu cukup deras. Banyak orang takut melihat sungai itu. Dan ini masalah pertama yang dinyatakan Allah kepada Yosua untuk memasuki Yeriko, tanah perjanjian itu. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Bagaimana cara menyeberanginya? Lihat Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan berbeda. Ketika mereka taat, ketika mereka melangkah di dalam Tuhan. Lihat ayat yang kelima. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Lihat, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyatakan diri untuk mendatangkan mujizatnya. Sungai Yordan yang membawa ketakutan bagi umat Allah
diselesaikan karena Tuhan yang menyertai. Sungai Yordan itu terputus alirannya, sehingga umat Allah bisa berjalan dengan bebas di tanah yang kering. Siapa yang dapat melakukan ini? Siapa yang dapat mengerjakan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat ini, selain daripada Dia yang menyertai, Allah pencipta segala sesuatu. Pagi hari ini sulit mungkin kita hadapi. Jangan lupa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Taatlah, Anda akan melihat mujizat yang besar di balik semua peristiwa yang menakutkan yang kita alami. Saya berdoa kiranya kita menjadi orang yang kuat, yang teguh, yang tetap berdiri teguh di dalam Tuhan sampai kesudahannya. Tuhan beserta dengan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam.